Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas dividen reinvest pada saham PBSA ya guys ya. Ini ada salah satu subscriber yang minta untuk bahas PBSA dan PBID guys ya. Tapi hari ini kita bahas PBSA dulu guys ya. Pertama-tama mungkin kita lihat bisnisnya dulu guys ya. Bisnis PBSA ini bisnis apa ini guys ya. Nah, ini bisnisnya itu bisnis ini guys ya. Konstruksi guys ya. Bisnisnya PBSA ini konstruksi ya. Dia itu fokus konstruksinya di industri kelapa sawit ya guys ya. Jadi dia kerjanya itu bikin-bikin ini guys ya, bikin-bikin pabrik ini guys ya. Bikin-bikin kilang minyak gitu guys ya. Kilang minyak untuk refinery kelapa sawit ya guys ya. Dia fokusnya ke ini guys ya, konstruksi di pabrik-pabrik kelapa sawit guys ya. Ini memang cocok untuk di Indonesia ataupun di Malaysia ya bisnis kayak gini ya. Karena apa? Karena ini guys ya, Indonesia dan Malaysia itu produsen kelapa sawit yang lumayan besar gitu loh guys ya di dunia guys ya. Dia memang punya anak perusahaan juga guys ya, mulai mengembangkan sayap membentuk anak perusahaan di Malaysia ya guys ya. Dia punya anak perusahaan juga di Malaysia nih guys ya. Harganya itu ini guys ya. Harganya si PBSA ini kalau gue lihat rada-rada unik guys ya. Dia itu semakin lama semakin turun guys ya harganya guys ya. Nah, kalau kita lihat guys ya, dia itu IPO di 1.200 nih guys ya. Tetapi sekarang harganya cuman 282 nih guys ya. Jadi kalau lu invest di awal-awal dulu guys ya, lu bakalan boncos guys. Jadi ini PBSA ini kalau kita invest dari awal dulu itu malah justru dia itu kurang bagus guys ya. Tetapi sekarang ini malah kalau gue lihat ada potensi gitu loh guys ya. Harganya soalnya semakin lama semakin murah gitu loh guys ya. Oke, kita coba lihat ini guys ya, report atau laporan keuangannya ya guys ya. Nah ini ngasih laporan juga, dia ini juga di laporan keuangannya juga dia itu ini guys ya, memberitahu, menginfokan ke kita gitu guys ya, memberikan info kepada investor itu project-projectnya guys ya. Projectnya lumayan banyak nih guys ya, kita coba lihat guys. Nah ini guys ya, projectnya itu ya ini. Projectnya yang paling gede itu dengan PT Unilever guys ya. Dia bikin storage mineral, storage tank Marvel. Ini gua nggak tahu ini storage tank Marvel ini apa ya, sejenis apa ini, mungkin penampungan kali ya guys ya. Nah ini nilai kontraknya paling besar nih guys ya, 300 miliar nih guys ya. Nah ini mungkin ini yang mendongkrak pendapatannya mungkin ya guys ya. Project-projectnya ini banyak banget guys ya si PBSA ini guys ya. Sekitar dia share itu sekitar 26 project ya guys ya, yang 28 project ya guys ya, yang mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terkecil itu dengan PT Sinarmas Agro itu cuma 1,1 miliar ya guys ya. Nah, untuk laporan keuangan laba per lembarnya atau EPS-nya itu kayak gini guys ya. Kita coba lihat guys ya. Dia itu justru waktu harganya mahal itu EPS-nya malah kecil guys ya. Tapi sekarang malah harganya semakin murah, EPS-nya makin gede gitu loh guys ya. Jangan-jangan ini hidden gem gitu loh guys ya. Kita coba hitung guys ya nanti guys ya. Kita coba simulasikan gitu loh guys ya. Tapi secara EPS ini dia cenderung naik terus guys, naik terus ya guys ya. Terus PE-nya lumayan sedang lah, 7,88. PBV-nya juga rada mahal, di atas 1 masih guys ya. Cuman kelebihannya si PBSA ini di sini guys ya, di utangnya guys ya. Utangnya kecil banget nih guys ya. DER-nya cuma 0,02 guys ya. Mungil guys ya ini. Coba kita lihat lagi cash flow-nya guys ya. Kita coba lihat cash flow-nya ya guys ya.
Kita coba lihat cash flow-nya guys. Nah ini guys ya, dia cash flow-nya banyak guys ya. Kasnya melimpah guys ya, 171 M ya guys ya untuk tahun 2023 kemarin guys ya. Cash flow-nya ini banyak guys ya. Dia itu secara modal itu juga, kalau secara modal itu tidak ada perkembangan yang signifikan nih guys ya. Segitu-segitu aja karena memang mungkin konstruksi guys ya. Jadi konstruksi mungkin dia nggak perlu tambahan modal lagi gitu loh guys ya. Karena memang projectnya itu mungkin ya segitu-segitu aja gitu guys ya. Tapi yang jelas dividen dari PBSA ini akhir-akhir ini tuh menunjukkan data yang signifikan gitu guys ya. Nanti kita coba lihat guys ya dividen reinvestment di PBSA ini gitu guys ya. Tapi sebelum itu kita coba lihat harga dari PBSA ini secara PE ratio ataupun secara PBV-nya gimana. Nah, kita coba lihat guys, ini sudah mendekati murah ya guys ya untuk PE-nya guys ya. PE rata-ratanya itu di 13,36 guys ya. Sekarang di 4, PE-nya itu di 4,19 nih guys ya. PE ininya guys ya, PE-nya di 4,19, terus ini sudah mendekati murah ya guys ya, udah mendekati murah. Merah ini kan sangat murah ya guys ya. Dia pernah murah juga ini guys ya. Sekarang juga sudah mendekati sangat murah ya. Ini PE standar deviation-nya di 3 tahun terakhir guys ya, pakai data 3 tahun terakhir. Kita coba cek PBV-nya guys. Oke, PBV-nya juga sudah lumayan murah ya guys, sudah melewati murah nih. Di Juli 2024 ini sudah melewati garis hijau, artinya dia sudah murah ya secara rata-rata 3 tahun terakhir kayak gitu loh guys ya. Ini tetapi harganya semakin turun guys ya. Ini menarik guys ya, menurut gue ini menarik guys ya. Dibandingin dengan perusahaan konstruksi yang kemarin ini naik ratusan persen guys ya, yaitu si Wika ini guys ya. Wika ini naik ratusan persen guys ya. Ini kita lihat ya guys ya. 6 bulan terakhir ya. Kita coba lihat 1 bulan terakhir. Nah, 1 bulan terakhir itu udah naik 177%. 5 hari terakhir itu 1 bulan terakhir lah paling gedenya naiknya itu di 177% ya Wika ini. Padahal Wika ini guys, coba lu lihat guys ya laporan keuangannya, lu perhatian guys ya, ini untungnya juga minus terus guys ya. Untungnya minus banget, bahkan 2023 itu minusnya sampai ini guys ya 7 triliun ini guys minusnya guys. Parah guys, ini minusnya sampai 7 triliun guys. Kagak tahu ini kapan-kapan kita bahas lah ya. Nanti kalau kita lanjutin nanti kita malah jadi bahas Wika nanti guys ya. Oke guys ya, ini adalah simulasi dividen reinvest di PBSA guys. PBSA ini kalau kita investasi 37 juta guys. Nah, ini guys ya, karena value-nya ini turun ya guys ya. Value-nya ini terus turun ya si PBSA ini. Jadi ketika kita invest 37 juta dengan metode dividen reinvestment plan guys ya, kita dividennya itu kita investasikan lagi guys ya, itu ujung-ujungnya malah minus guys ya. Imbal baliknya minus 23% guys. Kenapa? Karena memang harga di awal-awal dulu pas pembagian dividen pertama itu harganya 750. Jadi harga dulunya ini over banget guys. Overpriced banget gitu loh ya. Jadi tekor gitu loh, kita malah tekor kalau dividen reinvestnya nih mulai dari pertama kali dia bagi dividen di tahun 2017 ya guys ya. Tapi kalau kita mulainya sekarang ini menurut gue ini menarik gitu guys ya, karena gini guys, karena kalau kita invest dari tahun 2017 dengan invest 37 juta itu malah dividennya yang kita dapat cuman ini guys ya, tahun ini ya, interimnya 40, finalnya 13, total dividen yang kita terima cuma 3.800.000. Tapi kalau kita mulai investasinya di 2023, pas cumdet kemarin kita beli ya guys ya. Kita coba ya guys ya. Nah guys, dapatnya jauh lebih banyak guys lembaran sahamnya guys. Dapatnya itu 103.000 lembar guys, malah dapatnya guys ya 1036 lot guys ya,
103.600 lembar gitu loh guys ya, malah dapatnya dividennya dapatnya lebih gede guys, dapat dividennya 5 juta gitu loh guys ya. 5 juta kalau sebulanin 400.000 guys ya. Ya lumayan guys ya. Intinya lembarannya lebih banyak gitu loh guys ya. Tapi tetap kalau kita beli di bulan 12 ya guys ya. Di bulan 12 ini kita beli 362, sekarang juga kita mengalami ini guys ya, floating loss guys, karena harganya sekarang 290 cumdet yang final kemarin gitu loh guys ya. Gitu. Tetapi ini kalau menurut gua dengan catatan dia bagi dividennya konsisten di 40 dan 13 kayak gini guys ya. Di 53 kayak gini ini guys ya, setahun nih guys ya, pasti ini untuk dividen reinvest di kedepannya ini cukup menarik guys ya. Karena ini yieldnya itu 15% guys. 15% itu kalau kita beli di harga cumdetnya gitu loh guys ya. Kalau kita belinya di cumdet yang 2024 atau di harga sekarang itu ini guys ya. Segini guys ya. 18% guys. Kalau kita beli di harga sekarang dan tahun ini dan tahun depan itu bagi 53 lagi, kita bisa dapat tuh 18% yieldnya. Ini cepat balik modal guys kalau kayak gini caranya guys ya. Untuk kondisi sekarang ini ya guys ya, harga wajarnya itu di 561 guys. Harga saat ini itu 282, itu diskonnya 49%. Jadi menurut gua ini cukup bagus guys ya untuk kita reinvest ya ke depannya ya guys ya. Kalau kita simulasi mundur ternyata minus guys ya. Gua rasa sih ini nggak akan turun lebih dalam lagi guys ya dari 282 ini guys ya, karena kalau melihat harga PBSA ini guys selama 3 tahun terakhir ini guys ya, ini ya guys ya, ya bener 3 tahun terakhir ya guys ya, 3 tahun terakhir ini sudah cenderung flat gitu loh guys ya, sudah tidak turun lagi gitu guys ya. Memang dibandingkan dengan dulu jauh banget ya guys ya. Jadi ini dulu overpriced guys, tapi sekarang sudah mulai normal gitu loh guys ya. Menurut gua investasi di sini dengan yield 18% setahun itu juga lumayan guys ya, asal catatannya dia tetap konsisten membagikan dividen gitu guys ya. Tetapi kalau melihat kepemilikannya ya guys ya, yang memiliki si PBSA ini adalah PT ASEAN Bangun Sarada itu 46%, Sigma Mutiara 39 guys ya, pengendalinya itu 2 PT ini guys ya, ASEAN dan PT Sigma. Nah, masyarakat itu cuma 7,56% guys ya. Lalu ada Bank of Singapore itu 6,72%. Nah, perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan masyarakat yang kecil seperti ini dan pengendalinya masih sangat-sangat besar porsinya kayak gini guys, pasti manajemennya akan dipaksa untuk bisa berkontribusi memberikan keuntungan yang besar kepada pemilik mayoritas guys ya. Jadi masyarakat yang retail ini ya, termasuk kita ini ikut kecipratan gitu loh guys ya, ikut kecipratan keuntungannya gitu loh guys ya, karena perusahaannya ini akan dipaksa untuk memberikan kontribusi yang tinggi kepada pemilik modal gitu loh guys ya. Makanya ini secara dividen dia ini guys, ini terus sebenarnya rutin terus membagikan dividen dengan jumlah yang besar-besar. Tetapi kenapa waktu awal-awal ini yieldnya kecil banget ya, ini harganya gede banget guys, harganya tinggi. Ini siapa yang membuat harga tinggi ya? Ini masyarakat guys ya, masyarakat yang ini guys, yang 7% ini loh guys ya, yang bikin harganya tinggi. Ini si PT ASEAN Bangun dan PT Sigma ini yang 46% dan 39% ini mah gak ikut-ikut guys. Mereka itu sebagai pengendali ya guys ya, sebagai pemilik awal ya, mereka itu tidak terlibat dengan jual belinya gitu loh. Jual beli sahamnya nggak terlibat. Yang bikin harga naik turun itu ya ini masyarakat ini ya guys ya, sama si mungkin Bank of Singapore ini ikut, tapi kayaknya Bank of Singapore ini dia lebih ke invest aja guys ya. Jadi dia nggak terlibat jual beli gitu guys ya. Jadi yang bikin naik turun tuh ya si
masyarakat ini. Jadi kalau menurut gua guys ya, menurut gua PBSA ini sekarang adalah saatnya yang tepat untuk mulai nyoba gitu loh guys ya. Karena kedepannya ini kayaknya ini bagus gitu loh guys ya untuk kita reinvest di saham ini gitu guys ya. Kita masuk di saham ini lalu kita nanti dividennya kita investasikan lagi di sini atau di saham-saham yang lain kayak gitu loh guys ya. Karena memang ini harganya sekarang sudah sangat-sangat murah ini guys ya. Ini murah banget, diskonnya secara Graham pun juga 49%. Jadi ini menurut gue ini prospek bagus guys untuk kita mulai dividen reinvest juga di saham ini karena ini konsisten juga membagikan dividen. Dan kalau dari historinya dia ini Desember ini biasanya bagi guys ya. Di tahun kemarin ya, dia tahun kemarin tuh bagi dia di Desember. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya enggak guys ya, dia biasanya itu hanya final di Juni ya. Selalu dia kasih final di Juni. Kalaupun tahun ini nggak bagi interim, hanya bagi final 40 aja guys ya, itu juga udah gede guys ya. Misalnya gini 40 bagi harga saat ini, itu lumayan guys. 14% guys, lumayan. Ini jauh dibandingkan dengan deposito, jauh dibandingkan dengan kos-kosan ataupun sewa rumah guys ya. Oke guys, sampai di situ dulu guys. Omong-omong kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.